Sudahlah, kita nggak usah ngungkit-ngungkit seperti itu. Saya menduga itu motifnya politik itu. Kiai itu, ya saya tahulah siapa kiai itu. Ya, ya, ya mohon maaf ya, orang yang masih seperti itu bukan soleh, hatinya diragukan kebersihannya. Jadi soal andai kata ada masalah dengan nasab habaib, terutama Bani Alawi, tentu tidak diekspos, mesti akan didatangi tokohnya kemudian diajak dialog. Kalau diekspos berarti tujuannya sudah lain, niatnya, hatinya sudah lain, dan ini sudah diklarifikasi juga, dilawan oleh banyak pihak ya, kiai juga, habaib juga. Dan alhamdulillah saya ya akrab dengan habaib, saya sering kok diundang di kalangan habaib yang punya hajat, jadi saya tahulah bahwa mereka adalah orang-orang baik. Lebih baik mereka, beliau-beliau ini, daripada orang yang ngecam nasabnya habaib itu. Dia sendiri wallahu alam saya tidak tahu, tapi yang jelas hatinya tidak bersih orang itu. Orang itu yang disebut kiai itu loh, hatinya tidak bersih. Mengapa? Ini orang banyak kok udah diklarifikasi perorangan atau secara tertutup, kok terbuka langsung, kan berarti ngeler aib orang kalau dianggap aib gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para hadirin, semua saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Sudah kita simak ya video barusan, bahwasanya ada seorang ulama, ada seorang profesor ya, yang kalau tidak salah namanya itu Profesor Ahmad Zahro. Beliau itu adalah seorang ulama yang di dalam video barusan itu mengkritisi, bahkan lebih condong kepada menjustifikasi kiai-kiai atau ulama-ulama yang sedang menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, membela bangsa, membela negara, dan perjuangan mereka adalah untuk umat. Ada beberapa poin dari video yang dicantumkan di awal, bahwasanya apa yang dilakukan oleh kiai-kiai yang membahas tentang nasab, yang meneliti tentang nasab, itu motifnya adalah politik. Memang beberapa bulan yang lalu ada seorang ulama ya dari Rembang yang kurang lebih tuduhannya itu sama, mirip lah, 11-12 dengan apa yang disampaikan oleh profesor ini. Ya, meskipun saya sendiri tidak kenal siapa beliau, namun di dalam video beliau itu di situ ada atau mencantumkan foto saya juga ya, sehingga saya ya harus mengomentari apa yang disampaikan di dalam video ini, dimana jika dituduh atau beliau itu menjustifikasi, menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh kiai-kiai atau ulama-ulama ini tujuannya adalah politik, itu salah besar. Jika memang itu adalah tuduhan, jika memang beliau itu menuduh kami dengan tuduhan seperti itu, buktikan dong, buktikan bahwa tuduhan itu benar. Namun jika tuduhan itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya maka itu adalah fitnah. Dan tentu beliau ini tahu bagaimana hukumnya memfitnah seseorang, menuduh seseorang tanpa ada bukti. Itu untuk poin pertama. Nah, adapun poin yang kedua, di mana beliau menyampaikan ya, andai kata ada masalah dengan nasab para habaib,
ya maka tidak perlu diekspos. Jika hal ini diekspos, maka ini ada apa? Untuk mengingat dengan banyaknya kemafsadahan yang dilakukan, bahkan diupayakan oleh banyak dari oknum Habib, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau zaman dulu mulai dari sejarah ya, sejarah ketika dimana Banten itu ada seorang oknum Habibah ya, namanya Syarifah Fatimah, yang kemudian ingin menggulingkan kekuasaan dari Sultan Banten saat itu dengan meracuni sang raja, kemudian meracuni siapa pangerannya atau putra mahkotanya, sehingga Syarifah Fatimah ini ingin mengambil alih kekuasaan. Kemudian disusul di tahun 1888 ketika ada geger Cilegon. Kemudian gagalnya pergerakan dari para ahli tarekat Banten. Gagalnya itu oleh siapa? Ya oleh oknum Habib. Kemudian banyak lagi pembelokan sejarah, mulai dari yang pencetus dari bendera merah putih, kemudian penentu hari kemerdekaan, kemudian yang membuat Garuda, patung Garuda Pancasila, dan lain sebagainya. Kemudian pasca kemerdekaan, siapa yang menjadi pemimpin utama dari pergerakan-pergerakan PKI? Itu dari siapa? Yang namanya DNID itu, ya, Dipa Nusantara, yang aslinya adalah orang Belitung, yang kemudian aktif di dalam mempelajari dan juga mendalami, bahkan masuk dalam pergerakan-pergerakan PKI, ya. Kemudian saat ini mulai dari pembelokan sejarah, kuburan-kuburan yang diklaim sebagai keluarga Ba'lawi dan seterusnya. Kemudian upaya provokasi kepada masyarakat untuk menggulingkan pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian suka merendahkan masyarakat Indonesia, ya, menganggap bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang paling mulia di antara kelompok-kelompok yang lain. Kemudian, dan masih banyak lagi lah, kalau kita bicarakan satu persatu itu masih banyak lagi tentunya. Sehingga hal ini memicu penelitian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad. Sehingga pada hakikatnya kami sebagai santri yang menyukai pengetahuan, yang selalu haus akan keilmuan, justru dengan adanya penelitian ini, penelitian nasab ini, cakrawala pengetahuan, cakrawala keilmuan itu pun semakin luas. Yang awalnya di kalangan santri itu tidak ada yang, atau tidak mau tahulah tentang ilmu nasab. Kemudian dengan adanya ini penelitian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, itu membuka cakrawala bagi kami, khususnya para kalangan para santri. Sehingga hal ini tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah urusan pribadi, bukan, ini adalah urusan umat. Sementara kita sebagai umat Islam itu berkewajiban untuk mengatakan
apa yang benar harus dikatakan sebagai sebuah kebenaran, suatu kebatilan ya harus dikatakan sebagai sebuah kebatilan. Tidak kemudian lantaran ada faktor kedekatan dengan kelompok-kelompok tertentu, maka mengucapkan kebenaran tidak berani kita sampaikan. Untuk mengucapkan kebenaran kita tidak mau, bahkan tidak berani, tidak enak untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya, walhasil itulah poin yang kedua. Nah, adapun poin yang ketiga, hatinya tidak bersih. Betul apa yang Profesor Ahmad Zahro ini katakan. Kami tidak pernah mengaku bahwa kami memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, yang tidak ada hasut, tidak ada dengki, tidak ada iri. Nah, namun kami itu tidak pernah menjustifikasi orang lain bahwa hati-hati orang lain itu adalah hati yang kotor. Enggak. Hatinya orang lain itu adalah hati-hati yang penuh dengan kebencian, kedengkian, hasut, iri, dan seterusnya. Tidak. Karena ini urusan hati loh. Urusan hati. Jika kita ini membicarakan tentang hati, ya berarti itu adalah ranah pribadi. Tidak bisa kita ini kemudian menjustifikasi orang lain bahwa dalam hati kamu ada keirian, kedengkian. Nggak bisa. Lalu dari mana profesor ini bisa mengatakan bahwa kami yang memperjuangkan kebenaran itu memiliki hati-hati yang penuh dengan iri, penuh dengan dengki, penuh dengan kebencian? Ya, tidak seperti itulah. Ya, saya tidak mau mengajari profesor lantaran jelas beliau profesor, ilmunya tinggi. Namun dalam pengaplikasiannya ini kami tidak setuju dengan apa yang beliau tuduhkan kepada kami. Sehingga kita sama-samalah saling menasihati antara sesama muslim ya. Sesama muslim kita harus saling mengingatkan, saling menasihati. Yang pada intinya adalah mari kita sama-sama belajar. Sama-sama mempelajari betapa luasnya ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita. Sehingga hal ini mungkin khususnya bagi kalangan santri, ilmu nasab adalah suatu ilmu yang penting. Dengan adanya kajian ini, dengan adanya kajian nasab, wawasan kita tentang ilmu nasab itu lebih luas. Sehingga apa yang dituduhkan kepada kami, mulai dari motif politik, ya, kemudian sampai kepada hati yang tidak bersih, yang menurut kami hal atau statement-statement itu tidak perlu dikeluarkan, apalagi munculnya dari seorang profesor. Itu ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.